Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Nabidul Ihsan Pelsi, mewakili wali kelas kelas 1. Selanjutnya sedikit kita mendengar gambaran umum tentang sistem pola pengasuhan di pesantren modern Misbahul Ulum. Jadi kan di sini pesantren kita ini berasrama. Di asrama tentunya ada pola asuh bagi anak-anak. Sekarang kita dengarkan dari wakil pimpinan bagian pengasuhan putra. Di sini Ustadz Bambang, sementara bagian putri itu Ustazah Asmawati. Kepada Ustadz Bambang, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu langsung aja. Yang saya hormati Direktur Pesantren Modern Misbahul Ulum, dan yang saya hormati Wakil-wakil Direktur Pesantren Modern Misbahul Ulum, serta yang saya hormati para majelis guru sekaligus para wali-wali santri maupun santriwati Pesantren Modern Misbahul Ulum. Jadi di sini kami akan menyampaikan mengenai peraturan yang ada di Pesantren Modern Misbahul Ulum. Yang pertama, kita selaku pendidik di sini, alhamdulillah sudah lebih ataupun kurang anak kita sudah berada di pesantren ini sekitar 3 bulan. Jadi alhamdulillah dengan berbagai banyak cerita dan dengan berbagai banyak macam rintangan anak kita di sini, alhamdulillah sampai sekarang anak kita sudah mulai betah. Cuma di sini saya sampaikan kepada ibu dan bapak, dalam peraturan pesantren modern Misbahul Ulum kita memiliki aturan yang baku, yang dimana kami akan sampaikan terlebih dahulu. Ini ada saya pegang mengenai buku pedoman gerakan disiplin santri. Jadi mungkin ibu dan bapak sudah mengetahui ataupun belum. Jadi bagi yang sudah mungkin sudah banyak dibaca, ataupun yang belum nanti bisa ibu dan bapak baca secara terperinci, sudah kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi di sini panduan ini kita buat guna ibu dan bapak agar mengetahui bagaimana sih kehidupan kita berada di pesantren ini. Yang pertama mengenai di asrama. Kita di sini di asrama baik putra maupun putri itu ada abang-abang kelas. Gunanya bapak dan ibu yang pertama untuk mengajari mereka bagaimana cara sopan santun, ataupun bagaimana mereka ini cara berdisiplin di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di situ juga kita ajari mereka bagaimana cara mendidik adik-adik. Walaupun kita lihat di sana sini masih banyak kekurangan, tapi kita tetap memberikan anak-anak itu kesempatan untuk yang mungkin kita akan tekankan kepada ibu bapak yang selama ini mungkin kalau di putra ataupun di putri kita tarik ulur. Kenapa kami buat tarik ulur? Karena untuk kelas 1 ini tidak bisa kita tetapkan atau bakukan secara tiap tertulis di buku ini, Bu. Kalau kita buat secara tertulis atau kita bakukan secara tertulis, kita terapkan kepada anak kelas 1, mungkin banyak yang tidak betah. Cuma di sini kami membuat sistem seperti itu untuk kelas 1. Kami buat ini disiplin mereka ini tarik ulur. Kenapa kami buat seperti itu? Agar mereka bisa betah dulu. Karena kalau kelas 1 ini bagi kami yang pertama itu bukan untuk hal kepintaran saya, tapi untuk hal yang pertama ini kita membuat mereka betah dulu, agar mereka bisa beradaptasi
di pondok kita ini. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan ya sedikit demi sedikit Bu, kita akan buat anak-anak berdisiplin. Nah, seperti halnya disiplin perizinan. Nah, mungkin kalau di putra ataupun di putri kita buat dulu bisa melalui via telepon ataupun SMS ataupun WA. Cuma ini kita harapkan kepada ibu dan bapak. Nah, di sini kami berusaha untuk pelan tapi pasti anak-anak kita bisa berdisiplin seperti abang-abang atau seperti yang lain ibu bapak. Nah, yang pertama ini kita lihat mengenai disiplin perizinan. Kami harapkan kepada ibu dan bapak yang tertulis di buku GDS atau Gerakan Disiplin Santri ataupun Santriwati, segala bentuk perizinan atau perpulangan harus memakai kartu izin yang kita pegang warna hijau ataupun warna kuning gitu ibu. Nah, jadi kalau ketinggalan bagaimana? Nah, itu tidak bisa kita berikan izin, walaupun bisa kalau emergensi. Nah, bagaimana Ustaz? Nanti kita lihat di lapangan ibu. Tapi kami harapkan kepada ibu dan bapak ketika nanti perizinan harus membawa kartu perizinan tersebut. Kemudian izin melalui piket pengasuhan. Nah, di sini ibu dan bapak selama ini kita kasih kelonggaran, boleh mungkin kita via telepon atau WA. Cuma ini untuk ke depan kami harapkan kepada ibu ataupun bapak, kita disiplinkan anak kita pelan-pelan tapi pasti bapak, agar mereka tahu bahwa ini disiplin yang sebenarnya. Nah, bukan berarti kami ini Ustaz harus disiplin terus, tidak. Tapi ini kita buat anak kita ini berdisiplin ya sesuai sebagaimana disiplin yang berlaku. Jadi izin melalui piket pengasuhan yang telah ditentukan, kami tidak melayani via SMS ataupun telepon. Itu kami mohon untuk bapak dan ibu untuk harap dimaklumi. Nah, kemudian jadwal perizinan ini bapak dan ibu kita sampaikan pada hari Sabtu, Minggu, Selasa dan Rabu itu kita adakan jadwal perizinan di pukul 16.30. Nah, di sini kita lihat ibu dan bapak di buku GDS ini jam 17.00 sampai jam 16 jam 8 jam 18.00. Tapi kita juga kita lihat sekarang waktu sholat semakin maju. Jadi kan tidak mungkin kita terus kita sesuaikan juga ibu. Nah, jadi di sini kami sesuaikan dengan jadwal sholat. Kalau memang maju, ya perizinan itu tetap kita majukan dalam artian agar ketika wali-wali santri mau izin ada waktunya Pak. Maksudnya memberikan waktu untuk perizinan tersebut kita agak berlama. Nah, karena kita takut ketika kita tersebut, nah, di situ tidak mencukupi waktu untuk kami memberikan izin. Jadi di hari Sabtu, Minggu, Selasa dan Rabu kita adakan perizinan di sore hari, yaitu jam 16.30 sampai jam 18. Kemudian di hari Jumat ini kita ada perbedaan Bapak di antara putra dan putri. Kenapa kita ada perbedaan? Yang pertama, kita para kaum Adam ini kan kita akan mengadakan sholat berjamaah sholat Jumat. Nah, sedangkan kaum Hawa atau di putri itu tidak ada. Jadi kita berikan perbedaan. Yang pertama Pak, untuk di putra di hari Jumat kita tiadakan di pagi hari. Kenapa Bapak? Kita fokuskan untuk di putra karena di putra kawasannya ini luas dibandingkan putri. Kalau putri dia memang kita bilang bukan sempit, tapi istilahnya tidak seluas dengan putra. Jadi yang di putra ini kenapa kita tidak adakan perizinan di pagi hari? Guna untuk mengikuti kegiatan pembersihan umum. Jadi selama ini kita coba ibu bapak, kita coba di hari Jumat kita berikan izin, tapi rupanya tidak efisien untuk yang putra. Karena kenapa? Lingkungan di putra masih